Oke, tadi sampai sini ya. Udah saya record lagi. Nah, tadi kalau saya istilahkan gitu ya, tadi kita punya si tukang sayur tadi, penjual sayur, maka dia adalah sifatnya sebagai pemasok. Karena dia memasok produknya atau menyuplai untuk si ibu rumah tangga atau ke orang-orang tertentu gitu ya. Langsung kepada, kalau kita istilahkan, langsung kepada konsumennya gitu ya. Karena mereka membeli barang itu biasanya untuk kemudian dimasak gitu ya. Jadi langsung ke konsumen. Nah, sementara untuk supplier yang fungsinya menyuplai kepada supplier lain, gitu ya, itu kita sebut tier 2. Jadi tadi kita istilahkan sebagai pasar gitu ya, maka dia di sini sebagai tier 2. Karena dia memasok produk atau jasa kepada si pemasok tier 1. Nah, sementara si petaninya yang tadi, petani cabai atau petani selada gitu ya, itu bisa kita sebut sebagai tier 3. Karena dia memasok produk atau jasa kepada si player tier 2, kepada pemasoknya pemasok. Ya. So, kita punya tier 1, tier 2, dan tier 3. Nanti kalau kita belajar ada supply chain yang lebih luas lagi, maka etimologi ini atau skema ini bisa berubah. Tapi teman-teman sementara pahami dulu, ada pemasok tier 1, ada pemasok tier 2, ada pemasok tier 2, dan ada pemasok tier 3. Di mana kalau pemasok tier 2 itu dia memasok kepada si supplier atau menyuplai ke supplier, kalau si pemasoknya pemasok-pemasok atau tier 3, dia menyuplai barang ke pemasoknya pemasok atau supplier tier 2. Ya, kita punya banyak kata pemasok-pemasok ya di sini ya. So, hopefully teman-teman sudah paham sampai sini. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu atau masih bingung tentang ininya, logiknya? Sudah aman, teman-teman? Belum, Ya. Pak. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada pemain dalam rantai pasok. Tadi kan kita sudah tahu ya di slide sebelumnya, ada pemasok tier 1, ada pemasok tier 2, ada pemasok tier 3. Nah, ini kan bentuknya masih gambar rantai gini ya. Nah, kalau misalnya saya gambarkan ke dalam kotak dan garis, ya, ke dalam bentuk shape, maka bisa saya gambarkan seperti ini. Ya, di mana ini adalah supplier tier 1, gitu ya, supplier tier 1. Kemudian dia disuplai produk atau jasa oleh supplier-supplier atau supplier tier 2, gitu ya. Kemudian dia sementara untuk supplier tier 2 disuplai produk dan jasa itu oleh supplier, gitu ya. Nah, dalam realisasinya, gitu ya, kalau dalam kita berbisnis, kita tidak lazim menyebut supplier, atau kita tidak lazim menyebut dengan supplier, ya. Tapi biasanya kita menyebutnya itu sudah menempel ke fungsinya seperti apa, ya. Nah, contoh di sini, supplier itu biasanya kita sebut sebagai supplier aja, ya. Sementara untuk supplier tier 2, ya, supplier tier 2 itu biasa kita sebut dengan wholesaler. Jadi misalnya supermarket besar, ya, itu kita sebut dengan wholesaler. Kemudian wholesaler itu menyuplai untuk seller yang lebih kecil-kecil, yang biasa kita sebut dengan minimarket atau toko kelontong gitu ya, itu kita sebut dengan retailer. Nah, jadi kalau dalam skema kita sudah berbisnis, maka kita tidak menyebut lagi supplier atau supplier-supplier atau supplier-supplier, tapi kita sudah menyebut mereka kepada fungsinya. Yang mana supplier, yang mana wholesaler, yang mana retailer. Ya. Yang disuplai apa, Pak? Ya, sementara yang kita suplai adalah bentuknya sebagai produk atau sebagai jasa. Jadi biasanya kalau kita belajar PPIC, kita lebih mudah gitu ya menggunakan produknya sebagai bentuk produk, bukan sebagai jasa. Ya. Tapi bisa Pak, bisa saja. Gitu ya. Tapi untuk mempermudah perkuliahan ini, biasanya produk yang kita gunakan mewakili aliran supply-nya adalah bentuknya produk. Ya. Nah, kemudian gimana Pak caranya untuk mengirimkan atau menyuplai barang dari supplier ke wholesaler?
atau dari wholesaler ke retailer, gitu ya. Nah, kita membutuhkan yang namanya transport, ya. Bentuknya macam-macam. Bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa truk, gitu ya. Nah, di sini saya ambil contoh bentuknya truk, gitu ya. Truk yang di warna merah, ini ukurannya lebih besar daripada truk yang hijau. Kenapa? Karena biasanya dari supplier ke wholesaler itu dia membawa barang yang jumlahnya lebih besar, ya jumlahnya barangnya bisa tontonan gitu ya, maka dia membutuhkan transport yang lebih besar. Itu kenapa saya pakai truk warna merah ini gitu ya. Nah, sementara dari wholesaler ke retailer, biasanya kan belinya sudah dalam kemasan yang lebih kecil, ya. Misalkan belinya 10 kotak atau 5 kotak gitu ya. Nah, maka transportnya biasanya lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Makanya di sini saya wakilkan dengan truk yang warna hijau yang lebih kecil ukurannya daripada yang truk yang warna merah, ya. Nah, dalam supply chain, teman-teman, transport ini itu disebut sebagai enabler. Atau kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Pemungkin gitu ya, enabler, pemungkin dalam berlangsungnya rantai pasok. Kenapa kok disebut enabler? Karena dia memungkinkan. Enable itu kan enable itu kan memungkinkan gitu ya dalam kata Indonesianya ya. Nah, kenapa transportasi ini disebut sebagai enabler? Karena dia memungkinkan perpindahan barang atau proses supply-nya ini bisa terjadi. Kalau nggak ada transport, maka nggak bisa terjadi gitu kan. Barang yang ada di supplier ya tetap di supplier, barang yang ada di wholesaler tetap di wholesaler. Nah, transport ini memungkinkan hal itu terjadi, memungkinkan aliran pemindahan barang itu terjadi. Ya, sehingga transport ini dalam skema supply chain kita sebut sebagai enabler. Ya, paham ya? Oke. Nah, akan saya ekstensifkan lagi graf skemanya gitu ya. Tadi kita baru melihat aliran barang dari hulu ke hilir, ya. Artinya dari supplier, dia menyuplai barang ke wholesaler, wholesaler menyuplai barang ke retailer, retailer menyuplai barang ke konsumen, gitu ya. Yang dari hulu ke hilir adalah produknya. Nah, sementara kalau dari hilir ke hulu, gitu ya, dari hilir ke hulu apa saja yang berjalan, gitu ya. Kalau kita membeli barang gitu ya, kita kan dapat barang, kemudian si penjualnya mendapat uang, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau si retailer menyuplai barang ke konsumen, maka si konsumen dapat produk atau jasa, si retailer sebagai timbal baliknya dia akan mendapatkan uang, gitu ya. Kemudian retailer mendapatkan suplai barang dari wholesaler, kemudian timbal baliknya adalah si wholesaler mendapatkan uang dari retailer. Begitu juga si supplier utamanya. Dia mengirimkan produk ke wholesaler, maka wholesaler harus menimbal-balikan atau wajib memberikan uang kepada si supplier. Gitu ya. Jadi alirannya timbal balik, teman-teman. Jadi dari hulu ke hilir yang berangkat adalah produknya, sementara dari hilir ke hulu yang berangkat adalah uang. Nah, sementara di bawah kita punya namanya informasi. Informasi ini berangkatnya dari hulu ke hilir dan juga hilir ke hulu. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita sebagai supplier, kita kan akan mengirimkan barang yang kita punya atau yang kita produksi kepada konsumen. Misal, ada Mas Abidin ya di sini ya. Oh, ada Mas Abidin. Kalau Mas Abidin menyuplai kopi susu untuk sebuah hotel, ya. Maka Mas Abidin kan mengirimkan produknya yang dia punya kepada hotel yaitu kopi susu, gitu ya. Kemudian si hotelnya nanti bisa jadi mengirimkan produk kopi susunya Mas Abidin itu bisa ke retailer yang lebih kecil lagi atau langsung ke konsumen, bisa aja gitu ya. Nah, kemudian si konsumen nanti bilang, kok kopi susunya gini-gini aja ya? Coba deh kopi susunya ditambahkan coklat misalnya. Atau kopi susunya nggak pakai gula aren, tapi kopi susunya pakai susu kental manis aja nih.
Nah, sehingga si retailer tadi atau si wholesaler pihak hotelnya kan dapat masukannya dari konsumen. Oh, ternyata konsumen lebih suka kopi susu nggak pakai gula aren, tapi manisnya diganti pakai susu kental manis gitu misalnya. Nanti jadinya namanya dolce latte gitu istilahnya ya, dolce latte. Pakai susu kental manis. Nah, si hotelnya bilang nih ke Mas Abidin, "Bro, kalau bikin kopi susu lagi, kamu coba bikin deh kopi susunya nggak pakai gula merah cair, tapi pakai susu kental manis aja." Nah, sehingga si supplier dapat informasi dari konsumen, sehingga dia akan memperbaharui produknya, melakukan inovasi atau improvement kepada produknya berdasarkan suara dari konsumen. Ya, nah itu yang terjadi ketika informasi kembali arusnya dari konsumen ke supplier. Jadi informasi bertindaknya bolak-balik selama ada di supply chain. Sementara kalau produk adalah satu arus aja dari hulu ke hilir, kalau uang dari hilir ke hulu, sementara kalau informasi dia terus berjalan dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Ya, sehingga di sini ada kalimat informasi menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya rantai pasok. Ini ada pertanyaan why? Kenapa kok informasi menjadi hal yang penting? Ya, sudah saya sampaikan ya bahwa informasi itu bisa menjadi sumber input kita gitu ya untuk melakukan inovasi produk dan juga sebaliknya kita juga bisa memberikan informasi kepada konsumen bahwa kita sudah melakukan improvement kepada produk kita ya. Itu fungsi informasi. Nah, kalau peta besarnya menjadi seperti ini gitu ya. Istilahnya biasanya big picture mapping, BPM-nya. Big picture mapping-nya bisa menjadi seperti ini. Nah, suppliers biasanya ada kata lain gitu ya, bisa kita sebut dengan vendors. Atau plants, kalau plants itu pabrik gitu ya. Port itu pelabuhan gitu ya. Jadi supplier itu bisa disebut dengan beberapa kata gitu ya. Nah, si vendor mengirimkan ke warehouse gitu ya menggunakan transportation. Nah, di sini contoh transportation-nya adalah kereta api gitu ya. Kemudian dari warehouse mengirimkan ke factory menggunakan truk gitu misalnya, dengan truk. Kemudian si factory ini bikin produk gitu ya, bikin produk, kemudian dikirimkan ke warehouse-nya, ke tempat penyimpanannya atau ke gudangnya gitu ya, menggunakan transportation juga. Nah, dari warehouse ini kemudian dia kirimkan ke wholesaler gitu ya. Nah, cuma ini dia menyebutnya sebagai customers gitu ya. Mengirimkan customers menggunakan truk yang lebih kecil kan ya. Nah, mungkin dia menyebarkannya ke beberapa customers gitu sehingga harus menggunakan truk yang lebih kecil-kecil sehingga bisa dikirim dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, untuk yang di panah kuning alirannya adalah aliran produk gitu ya. Kemudian yang kembali dari hilir ke hulu adalah aliran uang, sementara yang bergerak dari kedua sisi, dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu adalah aliran informasi. Itu ya, untuk peta besarnya. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, ini ada pertanyaan izin, Pak. Alirannya kan dari supplier ke wholesaler terus ke retailer. Kenapa di antara wholesaler sama retailer, kenapa di antara wholesaler sama retailer nggak dipilih salah satu biar langsung sampai ke konsumen? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi di supply chain konvensional ya teman-teman ya, supply chain konvensional itu biasanya kita masih kenalnya seperti ini. Jadi dari supplier ke wholesaler, dari wholesaler nanti yang beli retailer gitu ya, dari retailer yang beli konsumen. Kenapa Pak kok nggak langsung aja dari wholesaler ke konsumen? Bisa saja sekarang teman-teman. Sekarang kan kita punya kenal sama, kalau di Surabaya ya, ada namanya Indogrosir. Teman-teman tahu kan ya, di daerah Jumur Sari, ada namanya Indogrosir. Nah, kenapa kok namanya Indogrosir? Gitu ya? Karena dia jualnya itu grosiran. Artinya mereka jualnya tidak persatuan. Beda halnya sama kayak kita ke minimarket gitu ya, kayak misalnya ke Indomaret gitu ya, kita sebut merek lah ya. Kita ke Indomaret. Maka produk yang kita beli kan biasanya satuan. Kita beli Indomie gitu ya, kita beli, ya udahlah 5 aja belinya gitu ya, buat seminggu itu. Atau buat 2 minggu, kita belinya 5 piece aja atau 5 Indomie aja.
Sementara kalau kita ke Indogrosir, kita sebagai konsumen, maka kita tidak bisa beli satuan, teman-teman. Kita belinya harus dalam box. Artinya kalau kita pengen Indomie goreng, ya saya beli Indomie goreng dalam bentuk satu box. Saya pengen Indomie yang kuah, nggak yang goreng gitu ya. Saya nggak bisa tuh beli satu-satuan di Indogrosir. Saya harus belinya dalam bentuk kotakan, satu box gitu ya. Karena mereka memang melayani grosir, tidak melayani satuan. Gitu. Nah, kalau kita misalnya mau bergerak seperti itu, jadi kita nggak usah lah beli di retailer, kita beli di wholesale aja. Maka kita harus siap terima konsekuensinya, kita harus beli dalam jumlah banyak, ini dalam satu box, ya, dalam kemasan box. Nah, itu kalau kita mau meniadakan yang retailer. Nah, ada contoh lagi, misalnya Lotte Mart, gitu ya. Lotte Mart di Surabaya juga ada, di Sidoarjo juga ada. Nah, Lotte Mart itu bisa melayani keduanya, teman-teman. Bisa melayani untuk dalam kemasan box, tapi mereka juga bisa melayani dalam kemasan satu-satuan. Untuk harganya gimana? Nah, saya nggak pernah bandingin nih harganya ya. Biasanya harusnya lebih murah dalam bentuk grosir harganya. Nah, maka konsumen juga bisa tuh langsung datang ke wholesaler seperti Lotte. Karena dia bisa melayani bentuk satuan maupun bisa melayani bentuk dalam jumlah grosir. Nah, itu kalau misalnya sudut pandangnya sebagai penjual gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudut pandangnya sebagai pabrik gitu ya, kita mau bikin pabrik, kita juga bisa kok meniadakan retailer, gitu ya. Kita sebagai pabrik juga bisa berperan sebagai wholesale. Contohnya apa? Contohnya ada di daerah Rungkut, kalau teman-teman tahu, karena ada pabrik gelas, namanya Kedaung Group, ya. Kedaung ini Group, biasanya kita sebut ya, nyebutnya biasanya Kedaung, gitu ya. Nah, dia itu pabrik, teman-teman. Dia pabrik gelas, kemudian mereka bikin showroom sendiri. Artinya mereka juga bikin wholesale sendiri di area pabriknya. Sehingga yang datang ke situ itu bisa sebagai retailer, nanti mereka jual lagi gitu ya, atau bisa ada juga yang datang ke sana itu adalah konsumen. Kayak kita-kita nih, ada yang baru nikah gitu ya, kemudian punya rumah baru, pengen ngisi perabot gitu kan. Datanglah kita ke Daung, kita beli gelas, piring gitu ya, untuk mengisi rumah kita. Sementara yang datang ke sana juga bisa sifatnya sebagai retailer. Mereka beli gelas dan piring gitu ya dalam jumlah banyak, satu box gitu ya, beli sendok, biasanya kan jualnya kan satu lusin gitu ya kalau sendok ya, belinya langsung 12 lusin gitu misalnya. Nah itu biasanya nanti akan mereka jual lagi gitu ya, itu sifatnya sebagai retailer. Kalau kita kan biasanya belinya dalam jumlah satuan. Jadi bisa aja Mbak Fidelia kesimpulannya, cuma dalam aliran yang supply chain konvensional biasanya bentuknya masih seperti ini dan umum seperti ini yang masih digunakan. Contohnya Apple gitu ya. Apple itu kan juga gitu. Kalau ngeluarin iPhone baru dari Apple pabriknya di China, itu kan nggak bisa langsung dijual ke konsumen kalau awal-awal launching gitu ya. Pasti mereka jualnya lewat wholesaler-nya dulu. Ada Apple Store gitu ya. Maka kita harus ngantri itu di Apple Store gitu ya. Ngantrinya biasanya kita bareng sama retailer juga tuh. Just tip gitu ya. Si retailer ini yang udah punya beberapa permintaan gitu ya. Kita ngantrinya bareng sama mereka. Jadi supply chain yang sekarang bisa lebih fleksibel di mana retailer dan konsumen itu bisa dalam satu level yang sama, satu stage yang sama. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Ini saya catat ya, Mbak Fidelia. Ajukan pertanyaan juga dapat poin. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Oke, Mbak Shirley, Pak izin tanya. Kalau reseller dan dropshipper itu berarti termasuk salah satu pelaku rantai pasok juga? Iya, benar. Nah, ini menarik nih. Ada yang tahu nggak bedanya reseller sama dropshipper? Ada yang teman-teman sudah paham? Bedanya Pak, reseller sama dropshipper? Iya, siapa izin ini? izin tanya, izin jawab Pak. Oke, Mbak Nurul. Ya, gimana Mbak Nurul?
Setahu saya kalau supplier itu dia yang produksi, sedangkan dropshipper, misal si produksi ini ada jual barang. Nah, si dropshipper ini nggak usah ambil barang, tapi dia ikut jualin barangnya si supplier ini ke konsumen. Jadi dia nggak ada simpen barang. Oke, ini tadi pertanyaannya reseller loh ya, bukan supplier. Tapi bolehlah, hampir. Iya, Pak. Ya, thank you, Mbak Nurul. Ada lagi teman-teman yang bisa menjawab bedanya reseller sama dropshipper? Izin Pak menjawab, Pak. Iya, siapa ini? Anissa ya, Anissa Putri ya. Siapa? Kalau Pasal dua-duanya nih, Anissa Tias sama Anissa Putri. Siapa duluan tadi ya? Mau siapa dulu nih? Anissa Tias aja duluan, Pak. Oh iya, silakan Mbak Wakil Kahima. Gimana Mbak Anissa? Jawab, Pak. Kalau Ya, gimana? pemahamanku, kalau dropshipper itu tangan pertama, kalau reseller itu tangan kedua gitu, Pak. Oke, dropshipper tangan pertama, reseller tangan kedua. Hampir. Tapi thank you. Silakan Mbak APP. Kalau sepemahaman saya, kalau reseller itu ambil barang dari yang supplier tadi, terus kayak barangnya tuh udah disimpan, nah itu nanti dijualkan. Tapi kalau dropshipper itu dia membantu jualan, tapi nggak nyimpen barangnya gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak APP. Yang paling tepat Mbak APP ya jawabannya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau reseller dan dropshipper sebenarnya sama-sama bisa akses langsung ke supplier. Sebenarnya sama-sama bisa. Cuma kalau yang rame di e-commerce gitu ya, misal saya sebut Shopee lah gitu ya. Nah, kita kan kalau check out barang, gitu ya, kita kan bisa berperan sebagai dropshipper gitu ya. Modelnya seperti apa? Jadi kita bisa jualin barang itu tanpa kita megang inventory atau tanpa kita megang barang gitu ya. Aku belum nyebut inventory Mas ya. Jadi tanpa kita menyimpan barang atau produknya gitu ya. Jadi kita ambil di orang lain, tapi kita aku gitu ya. Kita aku produknya itu sebagai produk kita gitu ya. Maka nanti kalau misalnya ada komplain dari customer, yang dikomplain bukan resellernya, tapi yang dikomplain adalah dropshippernya. Karena di sistem e-commerce-nya, seakan-akan yang menjual produk itu dan memiliki produk itu adalah kita. Gitu ya. Nah, kita nggak di rumah, kita diem aja. Kita nggak beli dulu barangnya dari supplier, dan kita nggak nyimpan banyak barang di rumah kita, gitu ya. Karena fungsi penyimpanan barang itu ada di reseller kita. Ya, ada di reseller kita. Kemudian harga yang dijual gitu ya, harga yang dijual bisa jadi lebih mahal daripada si reseller. Misal reseller mematok harga sebesar Rp50.000, maka kalau kita sebagai dropshipper kita bisa mematok harga itu lebih tinggi daripada reseller. Tapi saya belum pernah nyoba sih kalau di e-commerce ya. Jadi istilahnya kalau apa ya? Kalau istilah umumnya di ekonomi itu biasanya disebutnya broker, gitu ya. Kan jualin barang orang lain. Maka harganya bisa kita mahalin. Yang semula harganya Rp50.000, maka bisa kita jual dengan harga Rp60.000. Karena Rp10.000-nya, margin profit-nya itu adalah keuntungan kita. Gitu ya. Nah, itu kalau dropshipper. Nah, sementara kalau reseller, teman-teman, biasanya dia langsung aksesnya ke supplier. Ya, mereka mengakses ke supplier dengan harga yang lebih murah. Ya, supplier biasanya akan menjual di harga yang lebih rendah daripada harga yang dipatok oleh reseller. Jadi kalau reseller tadi misal mematok harga Rp50.000, biasanya di supplier harganya bisa jadi kisaran 30 atau 35.000 gitu ya. Di mana 15.000-nya adalah profit margin untuk si reseller. Nah, reseller dia punya barang itu dalam kondisi fisik, dia menyimpan barang itu juga dalam kondisi fisik. Sementara kalau kita sebagai dropshipper, kita nggak punya barang itu secara fisik, dan kita tidak menyimpan barang itu secara fisik. Gitu ya. Kalau reseller, dia menyimpan barang itu secara fisik. Jadi mereka harus punya sebagian rumahnya gitu ya, atau punya bangunan lain yang difungsikan sebagai penyimpanan barang. Ya, kalau reseller ya. Nah,
Jadi kalau misalnya saya simpulkan, perbedaannya ada di yang paling mencolok ya, perbedaan yang paling mencolok ada di barang fisiknya, gitu ya. Kalau reseller mereka jelas punya barang fisiknya yang mereka simpan, kalau dropshipper dia tidak memiliki kontrak penyimpanan dan mereka juga tidak punya barang secara fisiknya, ya. Itu namanya dropshipper. Oke, tadi siapa yang nanya? Sudah menjawab ya Mbak Shirley ya? Nah, keduanya apa juga bisa sebagai pelaku rantai pasok? Tentu. Keduanya juga bisa menjadi pelaku rantai pasok. Jadi kalau misalnya kita mau gambarin dropshipper gitu ya, maka bisa jadi di retailer sini, sebelum konsumen, bisa jadi ada lagi namanya dropshipper gitu ya, baru nanti konsumen. Jadi rantai pasok ini bisa dipersingkat gitu ya, dipersingkat tadi dengan adanya kayak misalnya Indogrosir atau Lotte Mart gitu ya, yang melayani untuk retail maupun konsumen gitu ya. Itu bisa kita pendekin. Sementara rantai pasok juga bisa kita panjangin dengan adanya dropshipper tadi. Ya. Sehingga retailer dan dropshipper juga merupakan sama-sama pemain di supply chain. Ya, menjawab ya. Ya, Pak, Oke, makasih. kemudian siap sama-sama. Kemudian Pak Randy nih. Pak izin tanya, terus kalau bedanya affiliator sama dropshipper apa Pak? Kalau sama-sama jual produk tanpa ambil produknya dulu istilahnya. Oke. Sebenarnya kalau saya sih menangkapnya itu fungsinya sama, hanya istilahnya saja yang beda. Gitu ya. Antara dropship sama affiliate atau broker gitu ya, itu sebenarnya fungsinya sama. Dia jualin produknya orang lain, tapi kita aku sebagai produk kita. Gitu ya. Yang paling umum kan affiliate ini seperti affiliate marketing yang banyak gitu ya. Jadi misalnya kita dikasih kode produk gitu ya, kita diminta jualin produknya orang, dan kita punya kode affiliate gitu ya. Ayo teman-teman beli produk ini, pakai kode misal Randy 2020 ya, gitu, supaya kamu dapat diskon 10% gitu. Nah, itu affiliate biasanya. Jadi fungsinya biasanya lebih banyak ke marketingnya kalau affiliate itu daripada kita menjual produk secara fisik. Jadi kalau affiliate itu lebih banyak ke marketing fungsinya. Jadi menggunakan kode, kemudian si konsumen nanti akan dapat diskon gitu, kemudian si affiliate-nya nanti juga akan dapat benefit gitu. Bisa jadi persenan dari nilai produk yang dibeli atau nanti ada skema lain. Biasanya macam-macam skema affiliate itu. Ya. Itu mungkin Mas Randy jawaban dari saya. Jadi sebenarnya fungsinya atau sistemnya sama, hanya perbedaan istilah dan pengaplikasiannya dalam bisnis saja yang beda. Gitu ya. Kalau affiliate itu lebih banyak ke marketing, kalau dropshipper itu lebih banyak ya langsung ke bentuk e-commerce gitu, penjualan. Benar, selebgram. Ya, selebgram tuh banyak yang fungsinya sebagai affiliator sebenarnya. Bahasa keren ya berarti Pak. Bahasa kerennya Gimana? affiliate. Bahasa kerennya affiliate. Bahasa kerennya affiliate. Ya enggak juga sih, ya memang kayak tadi misalnya ada istilah supplier, ada juga istilahnya vendor. Jadi beda istilah aja, tapi fungsinya sama. Oke, lebih better jadi dropshipper atau reseller? In case sama-sama diperuntukkan buat bisnis yang modalnya belum banyak. Oke, ini sebenarnya relatif ya. Relatif. Kalau buat teman-teman yang pengen ngambil marginnya itu lebar, biasanya teman-teman lebih baik jadi reseller kalau saya ya. Nah, karena kalau supplier itu biasanya bisa ngasih harganya murah banget. Nah, sekarang itu di YouTube kalau teman-teman nonton video gitu ya, kalau teman-teman nonton iklan tuh banyak sekarang ada apa tuh importer.org gitu misalnya. Kemudian ada apa komunitas-komunitas impor gitu lah. Nah, kalau teman-teman join di komunitas-komunitas seperti itu, maka teman-teman fungsinya adalah sebagai reseller. Karena kan teman-teman membeli dalam harga murah. Misalnya apa ya? Hand sanitizer gitu lah ya. Hand sanitizer dalam kemasan kecil kayak gini. Misal kita impor dari Cina, harganya cuma Rp5.000. Ya, harganya Rp5.000.
maka kita kan bisa jual dengan harga yang bisa mengikuti harga pasar, atau kita bisa merusak harga pasar gitu misalnya. Misal di pasaran untuk hand sanitizer ukuran kecil begini, harganya misal Rp25.000. Nah, kita rasa harganya itu kan, wah kemahalan lah. Orang aku kulak kan cuma Rp5.000. Orang aku beli dari supplier harganya cuma Rp5.000, ya aku jual aja Rp20.000. Ya. Nah ini kan kita merusak harga pasar dalam tanda kutip gitu ya. Kita memberikan harga produk yang lebih kecil daripada harga pasar. Itu istilahnya yang merusak harga pasar gitu ya. Kita jual harganya Rp20.000. Maka secara hitung-hitungan bisnis, hitung-hitungan ekonomi, modal kita Rp5.000, kita jual dengan harga Rp20.000. Maka margin kita adalah 20 dikurangi 5. Margin profit kita adalah Rp15.000. Itu kalau reseller. Tapi kita juga punya keharusan, kita punya tanggung jawab, kita harus nyediain tempat buat produk ini, gitu ya. Karena kan kita belinya dalam bentuk fisik, gitu ya. Nah, sementara kalau dropshipper, biasanya mereka bisa mengaksesnya itu ke reseller tadi. Maka kita tidak mengakses kita tidak join komunitas itu, gitu ya. Tapi kita punya kenal orang di komunitas itu, kemudian kita beli produknya. Karena dia menyuplai pasar dengan harga 20.000, maka kan kita beli nih, ya udah aku beli produkmu 20.000, tak beli 10. Aku beli produkmu 10, tapi aku akan ngejual produkmu dengan harga Rp30.000. Karena harga di pasar kan 25.000 nih, harga pasarannya lah gitu ya. Maka aku jual lebih mahal dikit lah di pasaran. Aku jual dengan harga Rp30.000. Oke? Aku nggak pegang produk, saya nggak pegang produk, saya nggak perlu nyiapin tempat untuk menyimpan produknya. Nanti kalau ada customer beli, aku akan call kamu, aku akan kontak kamu, nanti tolong kirim atas namaku gitu ya, atas nama Anissa Tias gitu misalnya, tolong kirim atas nama Anissa Tias, nggak usah dilampirin struk tadi misalnya, atau ditulis aja di struknya harganya Rp30.000 misalnya. Nah, maka si reseller tadi akan mengirim produknya ke tempat si customer-nya Mbak Anissa tadi, nanti di invoice-nya atau di notanya ditulis senilai Rp30.000. Padahal kan Mbak Anissa belinya dalam harga Rp20.000 gitu ya. Kemudian si customer Mbak Anissa akan mentransfer uangnya ke Mbak Anissa senilai Rp30.000 tadi. Nah, margin profit-nya berapa gitu ya? Maka margin profit-nya kan Rp30.000 dikurangi modal Mbak Anissa. Modal Mbak Anissa adalah Rp20.000, sehingga margin profit Mbak Anissa adalah senilai Rp10.000. Nah, kalau kita membandingkan margin profit antara reseller sama dropshipper, maka kan ternyata lebih besar margin profit-nya reseller gitu ya daripada yang umum seperti ini. Bisa jadi juga dropshipper bisa mengambil margin yang lebih besar juga gitu ya. Misal kita jual dengan harga Rp50.000 gitu. Selama ada yang mau beli ya nggak masalah. Karena kan pasarannya di angka Rp25.000 gitu ya. Maka biasanya dropshipper memiliki profit margin yang lebih kecil daripada reseller. Tapi keuntungannya ya kita nggak usah ngurusin produk gitu ya. Nanti misal produknya hilang atau produknya dikrokotin tikus gitu ya. Itu kan kita punya resiko gitu ya. Kalau kita nyimpan sesuatu kan kita punya resiko. Kita harus merawat produknya. Kita harus merawat tempatnya untuk kita naruh barang gitu ya. Jangan sampai di situ ada hewannya gitu, atau jangan sampai gudang kita itu kebocoran kena hujan gitu ya. Jadi memang ada plus minus. Tapi biasanya kalau teman-teman tidak suka resiko, maka ambillah jalan dropshipper gitu ya. Kalau teman-teman mau resiko tapi margin profitnya bisa lebar, ambillah reseller sebagai jalan ninjanya teman-teman gitu ya. Itu mungkin Mbak Anissa Tias. Oke. Ini Baik, Pak, terima kasih. ya dari Mbak Ayu Prema ya, Pak, jadi dropshipper itu sistemnya kayak pull system, Kak. Nah, ini saya belum jelasin push and pull ya. Ini pertanyaannya Mbak Ayu Prema, saya jawab nanti ya, ketika saya membahas mengenai dropshipper ya. Ketika saya membahas mengenai push and pull. Nanti ingetin saya kalau misalnya saya belum menjawab ya. Kemudian Mbak Seftalia, Pak, tapi kalau reseller kan pakai modal. Kalau dropshipper kan nggak pakai modal. Ya, bisa. Salah satu benefitnya itu.
Kalau dropshipper-nya kita sifatnya sebagai kayak di Shopee gitu ya, kayak di Shopee, ya sebenarnya ya juga modal ya, kan kita beli produknya reseller gitu ya. Kita beli produknya reseller, tapi kita ngirimnya ke customer itu kita sebagai penjual. Gitu. Ya sebenarnya sama aja, kita juga butuh modal, tapi biasanya modalnya lebih kecil ketimbang kita jadi reseller. Karena biasanya kalau kita berperan sebagai reseller, itu kita membutuhkan modalnya lebih banyak karena kita untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya, dalam tanda kutip lebih murah, biasanya kita harus belinya dalam jumlah banyak. Contohnya, kalau misal tadi kita beli ke Indogrosir gitu ya, kita beli ke wholesaler. Itu kan belinya dalam jumlah banyak. Kita beli Indomie langsung dalam satu karton gitu ya, satu box. Biasanya katakan harganya 50.000 lah satu box. Nah, sementara kalau kita beli eceran, kita beli satuan, harganya bisa lebih mahal. Harganya bisa jadi 6,5 atau 7,5. Nah, kalau kita dropshipper, kita kan belinya di harga reseller, gitu ya. Kalau si reseller tadi ngejual harga produknya satuan menjadi 7,5, maka kan kita sebagai dropshipper juga membeli produk itu dengan harga 7,5. Cuma kita dalam jumlah yang lebih kecil, nggak harus dalam bentuk satu box gitu kan. Bisa jadi lebih kecil, dan kita ngasih margin juga di situ. Jadi sebenarnya kalau secara modal, dua-duanya butuh modal. Cuma yang reseller biasanya modalnya lebih besar, dropshipper modalnya bisa jadi lebih kecil. Karena tergantung kita mainnya dan customer-nya sebesar apa. Kan itu ya Mbak Setalia ya, kalau jawaban saya. Baik, Pak. Iya. Oke, saya stop dulu ya. Ini udah banyak nih Mbak Ayu. Kemudian Setalia. Lagi tadi nanya ya. Mbak Anissa. Tadi nanya sama jawab ya. Terus Randy sudah. Oke, saya note semua. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, jadi tadi kan kita bicara yang kita kirimkan adalah produk, gitu ya. Kemudian produk itu kalau misalnya reseller kan sebelum dijual ke konsumen atau sebelum dijual ke dropshipper, gitu ya. Biasanya kan kita menyimpan produk itu. Produk yang kita simpan itu biasanya kita sebut sebagai inventory atau persediaan. Ya. Jadi tetap bentuknya adalah tetap untuk produk, tapi kita sebutnya bukan produk lagi, tapi kita sebutnya sebagai inventory atau kita sebut sebagai persediaan. Nah, inventory ini itu ada beberapa tahap, ya, tergantung bentuknya. Nah, bentuk yang paling awal dari inventory atau persediaan itu adalah raw material. Nah, ini ada dalam tanda ada apa? Bracket ya, dalam bentuk kotak. Ini ada tulisannya factory stage. Nah, dalam supply chain management teman-teman, level PPIC itu kebanyakan ada pada factory stage. Ya, proses perencanaan dan pengendalian persediaan itu levelnya ada di factory stage kebanyakan. Ya. Karena aktivitas yang akan kita lakukan itu adalah aktivitas kita membeli material, kita merencanakan produksi gitu ya. Maka biasanya PPIC itu bekerja di factory stage. Kalau di wholesaler sama retailer apa nggak berfungsi, Pak? Berfungsi juga. Ini nanti berfungsinya lebih ke inventory control, ya, inventory management sama procurement. Nah, tapi PPIC secara detail itu biasanya berfungsi di factory stage. Nah, di factory stage itu levelnya ada apa saja Pak untuk inventory gitu ya. Nah, level yang pertama adalah inventory bentuknya raw materials. Teman-teman tahu lah ya, raw materials atau bahan mentah itu adalah bahan yang nanti akan kita konversi menjadi produk gitu ya. Untuk membuat produk A, maka kita butuh raw material A, B, C, D, E misalnya ya. Nah, A, B, C, D, E tadi itu adalah raw materials untuk membuat produk yang akan kita jual. Produk yang akan kita jual itu biasanya namanya finish product. Biasanya kita sebut sebagai finish product atau produk jadi, ya, finish product. Nah, sebelum sampai finish product, si raw material ini mengalami beberapa transformasi, teman-teman. Transformasi yang pertama itu namanya work in process. Jadi raw materials
bahan mentah untuk bisa menjadi bahan jadi gitu ya. Kita sebut apa misal roti gitu ya. Kita sebut roti. Roti kan bahan mentahnya tepung lah gitu ya, tepung, telur, berbagai macam gitu ya. Misal saya ambil tepungnya dulu. Oke. Nah, tepungnya untuk menjadi finish product, untuk menjadi roti gitu ya. Tepungnya kan harus kita campur dengan telur, kita campur dengan ragi gitu ya. Artinya raw material ini mengalami proses transformasi. Nah, kemudian kita mixer gitu kan. Kita mixer harusnya untuk menjadi adonan roti ya, untuk menjadi adonan roti itu membutuhkan waktu 30 menit ya. Maka tepung dan roti dan segala macam tadi, ragi, gula gitu ya, yang kita masukkan ke dalam mesin untuk melakukan proses transformasi, itu kita sebut sebagai work in process. Ya. Jadi tahap persediaannya adalah tahap work in process. Nah, work in process ini berapa persen, Pak? Gitu ya. Biasanya work in process ini bisa kita sebut work in process itu kalau sudah tahapannya 50% sampai 80%. Gitu ya. 50% sampai 80%. Itu kita sebut work in process. Nah, kita lanjutkan lagi proses mixernya gitu ya, sampai nanti jadi adonan. Ya, jadi adonan, maka adonan ini bisa kita sebut sebagai half finished product. Ya, half finished product. Nah, apa bisa dijual, Pak? Bisa aja dijual adonan. Contoh sekarang, teman-teman kan tahu kroffel kan ya? Nah, kroffel itu kan bisa kita buat dari nol, atau kita bisa juga beli adonan croissant, ya, adonan croissant. Kita beli adonan croissant. Nah, adonan croissant ini kan masih half finish. Kalau kita mau bikin kroffel ya, itu kan kita masih si adonan kroffel itu kan masih half finish, masih belum selesai, masih butuh proses transformasi lagi. Ini bisa disebut dengan half finish. Apakah itu layak jual, Pak? Layak jual, gitu ya. Itu udah bisa kita jual. Adonan kroffel tuh udah bisa kita jual. Nanti untuk menjadikannya kroffel masih perlu proses transformasi lagi, ya. Belum nanti menjadi finish product. Nah, makanya di sini ada kata sale, penjualan. Jadi pada tahap half finish itu sebenarnya sudah bisa kita jual. Jadi kita sudah bisa berbisnis, sudah bisa bertransaksi, ya. Dan itu nanti resellernya siapa, dropshipper-nya siapa, konsumennya siapa, gitu ya. Sudah bisa dilakukan penjualan. Nah, di proses work in process ini itu juga ada istilahnya namanya buffer stock. Nah, buffer stock itu apa, Pak? Jadi buffer stock itu adalah stok untuk menyangga. Jadi buffer itu diartikan penyangga. Jadi misalnya, kalau kita ditarget di akhir bulan, kita harus menyelesaikan half finish product sebesar 1000 gitu ya, 1000 items, 1000 unit, 1000 piece. Maka kalau kita harus melakukan transformasi dari awal, kita beli raw materials dulu, kemudian kita proses transformasi dulu, kita mixer jadi work in process, itu kan memakan waktu. Nah, buffer stock ini untuk mempersingkat proses transformasi di awal, dipersingkat prosesnya. Dia posisinya sudah setengah jadi adonan, katakan 50% ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai buffer stock. Nah, buffer stock ini yang akan membantu mempercepat proses untuk terjadinya half finish product. Jadi dia menyangga ketersediaan raw material gitu ya, supaya half finish-nya lebih cepat jadi. Gitu. Jadi, akan kita mau bikin 1000 unit di akhir, maka kita sudah persiapan nih buffer stock dari minggu sebelumnya, gitu ya. Jadi nggak semuanya kita harus bikin dari raw material. Jadi levelnya ada di bersamaan sama WIP ini. Tapi fungsinya adalah dia untuk mempercepat proses agar kita tidak melewati proses dari raw material dulu baru ke work in process. Tapi kita sudah menyimpan work in process ini di minggu sebelumnya atau waktu sebelumnya, sehingga itu bisa kita sebut dengan buffer. Ya. Jadi item yang sama, unit yang sama itu bisa punya dua penyebutan kata. Bisa kita sebut dengan WIP atau work in process, bisa kita sebut juga sebagai buffer stock. Ya. Nah, kita kembali ke half finish lagi. Dari buffer stock kita proses transformasi menjadi half finish product. Dari half finish ini ada yang kita jual langsung, gitu ya.
sebagai adonan croissant tadi ya, atau bisa juga kita olah dulu adonannya untuk menjadi roti, atau untuk kita jual sebagai croissant-nya. Kita nggak jualan croffle gitu ya. Maka dari adonan half finished product ini kita tarik ke berbagai macam finished product gitu ya. Bisa kita tarik ke croffle, bisa kita tarik ke croissant, kita tarik ke donat misal, atau bisa kita tarik ke bentuk-bentuk roti yang lainnya gitu ya, bermodalkan half finished product. Sehingga sale-nya atau penjualannya itu bisa terbagi ke dalam 2 tahap. Di tahap half finish kita jualan, di tahap finish product kita jualan. Ya, itu untuk yang factory stage. Nah, sementara untuk stage-nya wholesaler atau retailer ya, itu biasanya mereka membelinya itu bisa jadi half finish, dan juga mereka beli dalam bentuk finish product. Oke? Nah, biasanya teman-teman, half finish ini itu dibelinya untuk kepentingan capital goods. Oke? Sementara finish product itu biasanya kepentingannya untuk dijual dalam bentuk consumer goods. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak bedanya capital goods sama consumer goods? Boleh di-drop di kolom chat kalau ada yang tahu. Capital goods sama consumer goods. Ada yang tahu kah? Wah, sepi aja nih. Hitung sampai 3 ya. Pak, 1. izin. Oh ya, silakan Mbak Shirley. Apa bedanya capital Sepertinya, goods sama consumer goods? ya Pak, sepertinya kalau menurut saya consumer goods itu yang finish, kan itu ada finished product, berarti Ya, benar, finished product. ya berarti bahan-bahan yang bisa langsung dimakan mungkin Pak. Tapi Oke. kalau capital goods itu harus diolah lagi, sepertinya kayak gitu. Oke, hampir. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Iya, Pak. Oh ya, Mas Irzan, gimana Mas Irzan? Kalau consumer goods itu untuk dikonsumsi sendiri. Oke. Tapi kalau capital goods diproduksi kembali, Pak. Oh, siap. Oke, tepat ya jawabannya Mas Irzan tadi. Jadi kenapa biasanya capital goods ini belinya dalam half finish ya? Karena tadi misal kita mau jualan croffle gitu ya, aku nggak mau nih bikin dari tepung mentah atau nggak pingin, susah gitu. Sehingga aku cari nih adonan croissant yang sudah jadi, adonannya doang. Ya. Nah, aku beli ya, kemudian aku gunakan. Digunakan ini artinya saya melakukan proses produksi lagi gitu ya. Kan harus di bake lagi ya, di oven pakai alat panggangan itu ya, di roast pakai alat panggangan, maka jadi finish produknya sebagai croffle. Nah, croffle-nya nggak saya makan sendiri nih croffle-nya, tapi aku bikin stand gitu ya, saya berjualan croffle gitu. Misal apa? Tokyo Gorilla gitu ya, yang baru di Surabaya ada tuh Tokyo Gorilla. Nah, saya beli half finish-nya, saya beli adonan croissant-nya dari orang lain, kemudian saya bake lagi, kemudian saya jual lagi gitu ya. Kalau saya beli adonan croffle-nya harga berapa ya? 10.000 misalnya. Kemudian saya proses produksi lagi, saya roast, dan saya jual lagi sebagai croffle, saya hargai satu croffle seharga 20.000. Nah, maka di sini saya ada margin profit. Jadi saya melakukan bisnis di sini. Nominalnya adalah 20.000 dikurangi 10.000. Jadi saya punya margin profit sebesar Rp10.000 ya. Nah, itu kalau capital goods biasanya tidak kita gunakan sendiri, tapi kita gunakan untuk berbisnis biasanya. Nah, itu adalah barang-barang tadi contohnya kalau dari half finish ya. Nah, kalau dari finish product adalah ya misalnya kita beli ke stand gitu ya, ya udah bentuk croffle giginya gitu. Nah, kemudian dari bentuk croffle-nya itu, dari si croffle yang kita beli ya langsung kita konsumsi aja. Jadi prosesnya di sini hanya ada sale. Jadi kita proses jual beli saja yang ada, tidak ada proses produksi.
Nah, itu yang kalau produk jadi yang kemudian kita konsum langsung, kita gunakan atau kita konsumsi atau kita makan atau kita minum, jatuhnya adalah bentuknya consumer goods. Oke. Nah, tapi ada contoh lain, teman-teman. Produk jadi, tapi yang bisa bentuknya capital atau consumer. Teman-teman tahu nggak? Finish product yang dia bisa jadi capital, bisa jadi consumer. Ada yang tahu nggak? Kalau di contoh ini kan half finish ke capital, finish product ke consumer. Tapi ada juga finish product yang dia bisa bersifat sebagai capital, ada yang bersifat sebagai consumer. Kamu tahu nggak? Yuk, siapa yang tahu yuk? Oke. Frozen food. Bisa. Frozen food bisa. Cuma frozen food itu kan sebenarnya dia masih half finish ya. Saya bisa kategorikan sebagai half finish. Karena kan kita nggak mungkin makan frozen food langsung ya. Kan kita harus ada proses gorengnya gitu ya. Tapi bisa. Ada lagi yang tergolong finish guys. Yang tergolong finish product. Shirley. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, jadi finish product yang biasanya menjadi capital dan consumer itu adalah kendaraan. Saya ambil contoh sepeda motor lah, ya. Sepeda motor itu kan finish product, dia sudah produk jadi, dijual di showroom gitu ya, dijual di dealer. Kalau kita beli kemudian kita gunakan untuk ojek, maka itu adalah sebagai capital goods. Kalau kemudian sepeda motor itu hanya saya gunakan untuk private purpose, gitu ya, untuk kepentingan saya sendiri, misal jemput pacar, jemput orang tua, gitu ya, maka kan tidak dalam kepentingan bisnis, maka dia sifatnya adalah consumer goods, ya, dan banyak hal yang lain, mobil juga bisa. Jadi biasanya finish product yang bisa digunakan untuk capital dan consumer, sifatnya adalah barang-barang yang bisa digunakan untuk jasa, ya, kendaraan, motor, mobil, kemudian apa lagi ya? Dekorasi misalnya, dekorasi bisa kita sewain untuk dekorasi pesta, gitu ya. Consumer goods bisa kita gunakan kalau itu nggak kita pakai, kita buat dekorasi dinding di rumah, gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai consumer. Jadi barang-barang yang sifatnya bisa kita gunakan untuk jasa, maka itu biasanya tergolong sebagai finish product yang bisa digunakan untuk capital dan juga consumer. Oke, rental ya, kayak rental, benar. Nah, ini kan tadi kan saya nanyanya produknya gitu ya. Jadi produknya adalah motor atau mobil. Bisnisnya adalah bisnis rental. Jadi bisa kita rentalkan kalau nggak kita pakai, tapi juga bisa kita gunakan sendiri kalau pas lagi nggak ada yang ngerem gitu ya, kalau pas nggak ada yang minjem mobil kita. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis inventory atau persediaan. Tadi kita sudah belajar mengenai work in process sama buffer stock. Nah, work in process sendiri itu ada istilahnya namanya pipeline stock. Jadi kalau teman-teman nanti dengar atau baca buku ada kata istilah pipeline stock, maka sebenarnya artinya sama dengan work in process. Ya. Kemudian ada istilah buffer stock, ini sudah kita sampaikan ya, artinya apa, buffer stock. Kemudian ada namanya anticipation stock atau seasonal stock. Nah, anticipation stock ini teman-teman, jadi kalau misalnya akhir tahun gitu ya, akhir tahun itu kan biasanya ada hari besar umat Kristiani ya, ada Natal. Kalau kita kan tiap pertengahan bulan biasanya, kalau Muslim nanti ada Lebaran ya, ada Idul Fitri, ada Idul Adha gitu ya. Kalau di Idul Fitri kan biasanya budayanya kan itu kita beli baju baru, atau kita beli baju koko, atau yang wanita biasanya beli mukena baru gitu ya. Nah, sehingga pada momen-momen itu kan terjadi lonjakan permintaan gitu ya. Yang biasanya misal orang beli baju koko bisa jadi setahun sekali gitu ya. Pada momen itu kan bisa jadi permintaannya double ya, karena ada seasonal condition. Nah, sehingga pada saat momen-momen tersebut ya kita naikin
persediaan kita, inventory kita naikin untuk gunanya mengantisipasi. Itu namanya anticipation stock. Nah, yang kita jadikan inventory biasanya adalah produk akhirnya, finish produknya. Jadi kita tidak menyimpan dalam bentuk buffer ataupun pipeline, yang kita simpan adalah bentuk finish produknya, produk akhirnya. Ya, itu kita sebut dengan anticipation stock. Kemudian ada namanya physic stock, ya. Biasanya itu yang di-display di retail. Jadi kalau kita retailer gitu ya, atau reseller, biasanya kita mendisplay produk kita, ya. Nah, itu namanya physic stock. Nah, nanti ada juga namanya decoupling stock. Nah, nggak saya bahas di sini, decoupling stock. Nah, saya bahas di sini. Saya minum dulu ya. Nah, tadi kita sudah melihat ada jenis-jenis inventory ya. Nah, di sini ada juga jenis inventory, tapi kita sesuaikan dengan bisnis prosesnya. Nah, mungkin teman-teman sudah dapat ya di sistem produksi atau di mata kuliah yang lain. Jadi bisnis proses yang umum, teman-teman, itu ada 4. Pertama adalah MTS atau make to stock. Jadi kita memproduksi untuk kita stok. Ya. Yang kedua ada istilahnya ATO atau assembly to order. Jadi kita membuat produk-produk modular atau produk-produk penyusunnya, kemudian nanti kalau ada permintaan baru kita assembly. Oke. Nah, ada juga namanya MTO atau make to order. Jadi harus ada order dulu, baru kita bikin produknya, baru kita make produknya. Nah, ada juga namanya ETO atau engineer to order atau PBO, project based order. Ini biasanya sebenarnya pengertiannya sama, cuma biasanya tergantung orang makainya di kondisi apa, ya. Nah, saya jalan dulu dari make to stock, ya. Saya jalan dulu dari make to stock. Kalau make to stock, inventory-nya itu terdapat pada finish produknya. Jadi produk akhirnya. Jadi misalnya apa? Jualan bakery lah ya, bakery ya. Bakery biasanya kan kita harus membuat finish produk. Jadi ya ada roti tawar, ada roti yang ada filling-nya dalamnya coklat atau roti apa gitu ya. Nah, itu bisnisnya adalah make to stock. Jadi mereka membuat stoknya itu ada pada tahapan finish produknya, sudah bentuk roti. Ya. Nah, contoh lain, kalau assembly to order. Assembly to order itu kalau misalnya apa ya, teman-teman dulu mungkin tahu laptop ya, laptop namanya Bion, BYON, atau kepanjangannya adalah Buy Your Own Needs. Nah, itu adalah perusahaan laptop Indonesia dulu itu. Jadi kita bisa minta laptop spesifikasinya sesuai yang kita mau. Kalau misal kita beli produk pabrikan, misal HP gitu ya, atau Lenovo atau Asus gitu ya, itu kan biasanya spesifikasinya sudah tertera ya teman-teman ya. Prosesornya Intel Core i3 atau i5 gitu. Kemudian RAM-nya 4 GB, disknya 512. Ya. Nah, itu kan kita sudah nggak bisa negosiasi lagi. Nah, tapi kalau di Buy Your Own Needs, di laptop Bion itu, kita bisa minta. Disknya kita minta berapa, prosesornya kita minta yang apa, gitu ya. Nanti sesuai permintaan kita, baru dirakitin sama Bionnya, baru di-assembly. Nah, itu namanya assembly to order ATO. Nah, sehingga level persediaannya atau level inventory-nya itu ada pada WIP atau pipeline stock. Ya. Jadi bisa di pipeline, bisa di half finish product. Ya. Kalau kayak prosesor, kemudian hard disk itu kan sebenarnya dia finish product ya. Kalau dilihat dari sudut pandang si perusahaan yang bikin gitu ya. Dari perusahaan apa misalnya ya, prosesor kan Intel gitu ya. Dari sudut pandang Intel, prosesor itu adalah finish product. Tapi dari sudut pandang Bion-nya, si prosesor itu adalah half finish. Karena nanti kan dia harus dirakit dulu untuk menjadi sebuah laptop ya. Nah, begitu. Jadi
satu produk itu bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu bisa menjadi finish product di perusahaan A, tapi di perusahaan B itu bisa menjadi half finish-nya. Nah, di perusahaan Beyond tadi, itu adalah prosesor dianggap sebagai pipeline stock atau dianggap sebagai half finish product-nya, yang nanti kemudian akan dirakit menjadi finish product. Nah, segitiga merah ini, teman-teman, itu yang disebut sebagai decoupling point. Kalau teman-teman yang bisa naik mobil, gitu ya, mobilnya manual, itu kan kita ada couplingnya di tengah, gitu ya. Nah, coupling itu kan buat mindahin dari gigi 1 ke gigi 2, gitu ya. Dari gigi 2 ke gigi 3, gitu. Nah, sebenarnya proses coupling itu apa? Proses coupling itu adalah memberhentikan. Jadi kan kalau kita nyetir manual, itu sebelum kita mindahin coupling kan kita harus nginjek kuas couplingnya ya. Nah, itu buat memberhentikan proses proses gigi yang masih muter gitu ya. Proses gigi yang masih muter, kita stop dulu, kita couple untuk kita pindah ke gigi 2. Nah, ini juga sama pengertiannya di coupling point ini. Kita harus berhentikan proses persediaannya sebelum lanjut ke proses berikutnya. Nah, contoh di ETO ini, kita coupling nih, kita coupling persediaannya, kita berhentikan, nggak di finish product, tapi kita berhentikan di pipeline stock atau di coupling stock tadi, istilahnya ya. Ini decoupling. Jadi decoupling stocknya untuk perusahaan yang bisnis prosesnya adalah assembly to order, maka dia bentuk persediaannya bukan finish product, tapi pipeline stock atau half finish product. Nah, kalau MTO, make to order, contoh misal perusahaan mebel gitu ya. Perusahaan mebel itu kan nggak semuanya produk jadi. Ada yang bisa kita jual sesuai permintaan customer. Jadi bisa custom lah gitu ya. Saya pengen kursi yang modelnya kayak gini, sandarannya begini, warnanya begini gitu ya. Maka si perusahaan mebel tadi tidak akan membuat kursi itu selain permintaan khusus dari customer. Maka proses decoupling-nya bukan di pipeline, tapi di raw material. Kenapa? Karena bisa jadi permintaannya kan macam-macam. Biasanya misal kita pakai kayunya bukan kayu jati, pakai kayu apa misalnya, kayu meranti misal. Ya. Nah, tapi karena ada permintaan dari customer yang khusus, yang custom gitu ya, dia mintanya kayu jati. Maka kita harus beli dulu kan kayu jatinya, karena selama ini kalau proses produksi kita tidak menggunakan kayu tersebut. Nah, maka decoupling-nya, proses decoupling-nya harus pada level raw material. Jadi kita tidak harus nyetok kayu-kayu, berbagai macam kayu gitu ya, yang akan digunakan. Sehingga proses penyiapan produknya biasanya lebih lama untuk perusahaan-perusahaan yang punya bisnis proses make to order. Kalau make to stock, cepet kan, misal toko roti gitu ya, teman-teman pengen roti sobek, roti tawar gitu ya, teman tinggal datang, selama produknya ada, persediaannya masih ada, ya teman-teman bisa langsung ambil, bisa langsung bayar. Tapi kalau di make to order, teman-teman harus nunggu dulu nih. Kalau teman-teman mau ke mana? Beli ramen gitu ya, beli Golden Lamian, atau ke Marugame Udon gitu ya, di Royal Plaza kan ada gitu ya. Teman-teman kan harus pesen dulu nih, Mas saya mau niku udon gitu ya, saya mau niku udon. Oke, kan dibuatin dulu gitu. Jadi teman-teman harus nunggu, ada waktu tunggunya. Ya. Waktu tunggu itu nanti yang kita sebut sebagai lead time. Nah, nanti kita belajar lagi di belakang, ada istilah lead time. Lead time itu bisa kita sebut sebagai waktu tunggu lah. Cuma nanti lead time-nya macam-macam. Ada lead time produksi, ada lead time pengiriman, gitu ya. Nanti kita akan belajar. Nah, itu kalau make to order. Nah, ada satu lagi ETO atau PBO. ETO itu adalah engineer to order. Jadi engineer itu proses bikin lah ya, proses bikin. Misal bikin kapal di PT PAL gitu ya. PT PAL itu kan produsen kapal ya. Nah, biasanya itu juga custom, tergantung permintaannya. Nah, cuma dalam proses pembuatannya itu harus ada proses engineering-nya dulu. Ditentukan gambarnya seperti apa, kemudian spek materialnya seperti apa, proses pengerjaannya seperti apa. Nah, itu adalah proses engineering yang kita lakukan. Teman-teman kan sudah ngalami tuh, ngalami engineering drawing ya, sudah gambar dulu. Kemudian teman-teman sudah ngalami tahu materialnya. Ada mata kuliah material teknik ya, teman-teman tahu materialnya.
Sehingga proses decoupling-nya bukan di raw material, tapi dimundurin lagi, yang namanya engineering dokumen. Nah, engineering dokumen ini yang harus disusun terlebih dahulu, engineering dokumennya selesai, ditandatangani bersama, disahkan bersama, kemudian kemudian engineering dokumen ini yang dijadikan patokan untuk membeli raw materialnya. Nah, itu engineering order. Ada juga PBO atau project based order. Project based itu misal kita diminta buat bikin jembatan, kita diminta buat bikin rumah sakit, gitu ya. Itu kan project. Nah, bahkan juga ada engineering dokumennya, ada gambarnya, kemudian ada perjanjiannya, gitu ya. Dibayar berapa persen di awal, kemudian untuk lift-nya pakai yang merek apa, kemudian keramiknya pakai merek apa, gitu. Nah, itu semua tersusun menjadi engineering dokumen namanya. Nah, sehingga kalau kita bisnis prosesnya adalah ETO atau PBO, maka proses decoupling point-nya ada di engineering dokumen. Sehingga decoupling stock-nya juga ada di engineering dokumen. Jadi kita nggak usah beli materialnya dulu, gitu kan takut salah ya. Engineering dokumen aja kan belum jadi. Jadi kita selesaikan dulu decoupling stock-nya di mana. Lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini tadi teman-teman, ada tipe-tipe inventory ya. Sampai sini dulu, ada yang bertanyakan mungkin? Delivery order apakah juga masuk MTO, Pak? Tergantung produknya, Mas Zulfikar. Jadi kalau delivery ordernya adalah PHD gitu ya, Pizza Hut Delivery kan kita harus order dulu. Kita mau pizza yang model gimana gitu ya. Kan mereka tidak sedia langsung finish produknya di pabriknya, ya, di tempatnya. Maka itu tergolong order. Kalau misalnya delivery ordernya adalah produk jadi, misal kayak roti. Di Surabaya itu ada toko roti namanya Bong Ami. Nah, Bong Ami itu sudah menyimpan produk-produk jadinya. Jadi kalau kita minta delivery, maka langsung diambilkan dari stoknya atau diambilkan dari finish produknya, ya. Nah, itu delivery ordernya termasuk sebagai make to stock. Jadi delivery order itu adalah sebagai transportasi sebenarnya. Jadi di awal tadi kan saya bilang ada istilah enabler, ya. Jadi delivery produk ini adalah sebagai proses enabler aja sebenarnya untuk memudahkan pengiriman produk kita ke konsumen langsung, gitu ya. Nah, itu adalah sebagai enabler saja delivery order itu. Nah, kembali lagi kalau kita mau menentukan MTO atau MTS, kita harus lihat proses bisnisnya dari bisnis itu sendiri. Apakah dia menyimpan produk sebagai finish product atau dia menyimpan produknya sebagai raw materialnya, atau mungkin sebagai pipeline stoknya. Oke. Oke, ini tadi Mas Zulfikar. Kemudian Mbak Elsa Dias, Pak izin bertanya, kalau misalnya produk yang butuh waktu fermentasi yang lama, kayak misalnya keju, itu proses produksinya gimana ya Pak? Kan biasanya keju yang baik itu sudah lama disimpan. Waduh, jadi bahas keju nih ya. Oke. Ada benarnya ya, tapi yang saya tahu biasanya anggur ya, wine. Wine itu biasanya kalau semakin lama proses simpannya kan fermentasinya juga semakin baik. Biasanya rasanya juga makin enak. Saya juga bukan penikmat wine, jadi saya nggak tahu juga wine yang enak tuh kayak gimana. Nah, mungkin serupa ya, keju juga seperti itu. Ada namanya blue cheese gitu ya, blue cheese itu kan juga ditunggu, difermentasikan. Kemudian keju apa lagi ya? Saya nggak hafal sih ya, cuma ada benarnya. Yang Mbak Elsa tanyakan apa ini? Mungkin dia termasuk make to order apa make to stock gitu ya. Nah, kalau produksi keju, kayak misalnya yang saya tahu, keju yang terkenal ada di Swiss sama di Belanda, gitu ya. Nah, karena mereka sudah tahu tiap tahunnya itu pasti dia kan Swiss dan Belanda itu kan menjadi negara wisata gitu ya, terutama Amsterdam sama kalau di Swiss itu di mana ya? Saya nggak tahu kalau di Swiss itu kota wisatanya di mana. Kalau di Belanda itu kan di Amsterdam kota wisatanya. Sehingga produsen-produsen keju di Belanda sudah tahu nih, karena dia menjadi negara wisata, maka dia harus menyimpan produknya menjadi produk akhir, gitu ya. Sehingga
keju-keju yang harus memerlukan waktu fermentasi yang lama, mereka lakukan terlebih dahulu. Jadi mereka sudah punya pipeline stock, sudah punya work in process-nya. Jadi nggak dari raw material. Jadi mereka sudah punya pipeline stock-nya, mereka sudah punya buffer stock-nya mungkin. Jadi ketika nanti mereka estimasi negara kunjungan wisatawan terbesar, misal di bulan Agustus gitu ya, maka mereka sudah siapkan jauh-jauh hari. Ketika keju blue cheese misalnya yang diminta memerlukan waktu fermentasi sebulan misal, maka dia sudah mempersiapkan 2 bulan sebelumnya. Sehingga ketika bulan Agustus kunjungan wisatawan tertinggi, maka produk blue cheese ini sudah ada, gitu ya. Jadi proses produksinya yang kita mundurkan. Nah itu kita kenal nanti dengan sebutan lead time produksi. Jadi lead time produksinya yang harus kita perhatikan supaya produk itu berada pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang tepat. Ya. Itu yang kita lakukan. Jadi meskipun memerlukan proses fermentasi, bisa jadi si toko kejunya itu juga menerapkan bisnis proses sebagai make to stock, tidak selalu make to order. Ya. Jadi tetap harus kita lihat bisnis prosesnya seperti apa. Oke, kemudian Mbak Nabila. Mungkin itu yang Mbak Elsa Dias ya. Udah tepat? Oke. Sama-sama. Oke. Nabila, Arina, Pak izin tanya, apa bedanya buffer stock sama safety stock? Oke. Kan sama-sama persediaan yang dipersiapkan untuk mencegah adanya kekurangan. Kang gini, kalau udah tahu safety stock Mbak Nabila, belajar dari mana ini? Oke. Jadi kalau sekarang saya jawab sebenarnya sama ya, sebenarnya sama buffer stock sama safety stock. Cuma kalau safety stock itu nanti kita bisa lihat dari bentuknya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, itu kan kita punya raw material ya, ada raw material, work in process atau pipeline stock, sama finished product. Nah, buffernya ini ada di level mana? Tergantung. Jadi buffer stock itu sebenarnya, kalau dari skema ini kan buffer stock saya taruh di sini ya, maka sebenarnya dia itu buffer stock-nya adalah buffer stock yang bentuknya work in process. Jadi buffer stock yang untuk pipeline. Nah, tapi kalau safety stock, itu levelnya bisa di mana-mana. Levelnya bisa di raw material, kita punya safety stock, atau di half finish kita punya safety stock, atau di finish product kita punya safety stock. Nah, jadi fungsinya safety stock itu adalah untuk mengamankan yang namanya service level. Nah, nanti kita akan belajar service level. Jadi, kita perusahaan gitu ya, biasanya safety stock-nya itu adalah untuk produk jadinya. Nah, jadi kita harus menjaga ketersediaan produk jadi kita di pasaran, sih. Kita harus menjaga ketersediaan produk kita di pasar itu pada level berapa? Apakah pada level 95%? Apakah pada level 98%? Gitu ya. Nah, itu banyak kita sebut sebagai safety stock. Tapi kalau sifatnya sebagai inventory, itu biasanya kita sebutnya sebagai buffer stock. Keduanya punya sifat yang sama untuk mengamankan sebenarnya. Tapi kalau safety stock itu arahnya lebih kepada penjaminan service level. Nanti kita akan coba belajar ya, di akhir-akhir itu nanti. Kita akan belajar di bagian inventory, kita akan belajar gimana menentukan service level dan berapa stok yang harus kita punya. Mungkin itu dulu jawaban dari saya, Mbak Nabila ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, udah cukup ya? Nggak ada lagi ya? Oke, saya lanjutkan. Saya cek posisi asisten dulu ya. Sudah pada selesai kuliah belum? Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Sorry. Nah, tadi kan kita sudah belajar bisnis prosesnya ya. Kita sudah belajar bisnis prosesnya. Nah, sekarang hubungannya gimana? Masih belum selesai. Oke, sekarang hubungannya gimana kalau sama penataan facility-nya? Nah, teman-teman kan di teknik industri ini adalah memang mempelajari seluk-beluk industri, gitu ya. Jadi teman-teman tahu gimana cara bikinnya, gimana cara manage produksinya, sampai gimana cara menentukan facility-nya, gitu ya.
Nah, di sini kita kenal namanya facility layout. Jadi, bisnis proses tertentu membawa konsekuensi terhadap facility layout teman-teman. Ya. Tadi kan kita sudah belajar ada namanya project ya, ETO atau PBO. Ya. Nah, kalau PBO atau project base ya, itu maka biasanya facility layout-nya adalah fixed position layout. Ya. Gimana Pak fixed position layout itu? Jadi produknya yang diam, kemudian mesin-mesinnya yang mengitari proyeknya atau barangnya, gitu ya. Contoh bikin kapal, gitu ya. Maka rangka kapalnya diem, mesinnya yang mengikuti atau mengitari dari si rangka kapal itu. Nah, itu namanya adalah fixed position layout. Nah, ada juga untuk make to order sama make to stock, gitu ya. Itu ada juga namanya proses layout, cellular layout, sama product layout. Nah, selain bisnis proses, ini ada bantuan buat teman-teman. Indikatornya adalah product variety sama production volume. Jadi semakin kecil volumenya, gitu ya, production volumenya semakin kecil, tapi variety-nya semakin besar. Artinya variety itu customization-nya semakin besar. Jadi minta materialnya apa, modelnya gimana, gitu ya, itu variety-nya. Jadi kalau volumenya semakin kecil, tapi variety-nya semakin tinggi, maka layout production yang paling cocok buat teman-teman adalah fixed position layout. Gitu ya. Sementara kalau production volumenya semakin besar, tapi variety-nya semakin kecil, artinya apa? Teman-teman produksi produk yang jumlahnya besar, jumlah produknya banyak, tapi variety-nya kecil. Jadi misal teman-teman memproduksi apa ya, roti isi daging gitu ya, bikin roti isi daging, variety-nya itu aja yang teman-teman jual, gitu ya. Kemudian volumenya besar, maka facility layout yang paling cocok buat teman-teman adalah low production, ya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Nah, ini namanya fixed position layout tadi. Nah, fixed position layout. Jadi contoh di sini gambar. Produknya adalah misal pesawat terbang, gitu ya. Kalau kita bikin pesawat terbang, maka pesawatnya ada di tengah, kemudian mesin-mesin dan pekerjanya mengitari dari pesawat terbang itu. Ya. Nah, kemudian yang B ini adalah namanya cellular layout. Nah, kenapa disebut cellular layout? Karena dia terbagi menjadi sel-sel ini. Jadi kan kalau penjara itu kan namanya sel ya istilahnya ya. Ada sel 1, sel 2. Nah, ini mesinnya itu dikelompokkan dalam sel-sel tertentu. Sel A, ada sel B, sel C, sel D, sel E gitu ya. Yang mana masing-masing sel ini mewakili proses produksi yang sama. Mungkin teman-teman juga sudah dapat ya di kelas prod atau proses manufaktur mungkin ya. Nah, berikutnya ada namanya proses layout. Nah, proses layout itu yang ini, yang C. Jadi, ini ya, dibagi terhadap sel-sel ya. Ada sel. Nah, ini. Oke. Kemudian yang D, ini adalah namanya product layout. Jadi, untuk peruntutan permesinannya itu disesuaikan untuk produk tertentu. Ya. Biasanya nah ini biasanya indikasinya itu ada pakai konveyor biasanya, ada konveyornya. Itu biasanya produk layout. Karena volumenya besar, jumlahnya besar. Variety-nya kecil. Misal apa ya? Bikin Coca-Cola atau bikin Sprite gitu ya. Itu biasanya pakai produk layout. Jadi ada konveyornya, mesin-mesinnya yang mengikuti. Ya. Ada mesin A, ada mesin B, mesin C, disesuaikan untuk mendapatkan satu produk Coca-Cola. Ya. Nah, yang seperti ini namanya adalah product layout. Ya. Nah, terakhir saya akan membahas mengenai strategi. Nah, jadi kita sudah mengenal tadi lingkup besar dari supply chain gitu ya. Kemudian letak PPIC di mana? Tadi kan kita sudah tahu bahwa letak PPIC itu mayoritas letaknya pada factory stage, ya. Kemudian kita sudah tahu jenis-jenis bisnis proses, ya.
ada make to order, ada make to stock, gitu ya, ada assembly to order, ada ETO atau PPO, engineer to order atau project based order. Kemudian kita juga sudah belajar kalau misalnya varietasnya kecil, kemudian jumlah produknya besar, maka kita bisa pakai layout, bentuknya adalah product layout. Kalau varietasnya besar, kemudian jumlah yang diproduksi tidak terlalu besar, maka kita bisa pakai proses layout atau roller layout. Ya. Kalau bentuknya adalah project based atau engineer to order, maka untuk layoutnya adalah fixed position layout. Nah, sampai sini dulu. Sebelum saya masuk strategi, ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Syarifah, kalau perusahaan kendaraan itu termasuk PBO, tergantung kendaraannya, Pak. Kalau kendaraannya adalah pesawat terbang, berarti PBO. Kalau kendaraannya adalah mobil atau motor, itu sekarang biasanya sudah masuk ke product layout. Kalau jumlah permintaannya kecil, masuknya adalah proses layout. Contoh, perusahaan mobil seperti Toyota Daihatsu, itu mereka sudah proses layout. Karena permintaannya kan besar. Tapi kalau mobil-mobil sport, kayak misalnya Pagani, gitu ya, mungkin Mbak Shelly nggak tahu. Ada Pagani, itu mobil-mobil sport, mobil-mobil balap, itu biasanya kan varietasnya besar. Jadi mesinnya tertentu, materialnya tertentu, dan jumlah permintaannya nggak banyak. Nah, itu biasanya mereka pakai proses layout atau seller layout. Menjawab, Mbak Shelly? Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Dari yang lain ada lagi mengenai layout dan bisnis proses, MTO, ETO, kemudian MTS. Nah, itu basic ya, teman-teman. Jadi harus paham. Kalau nggak paham, silakan ditanyakan. Oke, nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang terakhir adalah strategi dalam berantai pasok. Jadi strategi ada 3, mayoritas ada 3. Pertama adalah strategi biaya, kedua adalah strategi responsif, ketiga adalah strategi pembeda. Oke ya. Nah, di sini ada kalimat masing-masing strategi membawa konsekuensi masing-masing. Ya. Konsekuensinya seperti apa? Misal yang pertama adalah strategi biaya dalam rantai pasok ya. Nah, di sini ada biaya rendah, gitu ya, sama biaya tinggi. Oke. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya ketidakpastian permintaan sama kuantitas permintaan. Oke. Kalau kita mengadopsi strategi biaya, maka kalau misalnya ketidakpastian permintaannya rendah, oke, ketidakpastian permintaannya rendah, kemudian kuantitas permintaannya rendah, ya, maka kita harus menyeting biaya kita juga rendah. Ya, ketidakpastian permintaannya rendah, maka permintaannya ya sudah hampir pastilah. Tiap bulan orang-orang beli lah, ya. Kemudian kuantitas permintaannya itu juga rendah, oke, maka kita bisa pakai strategi biaya yang rendah. Contohnya apa? FMCG. FMCG itu adalah fast moving consumer goods. Jadi contohnya adalah deterjen, pasta gigi, ya. Nah, itu kan ketidakpastian permintaannya rendah. Jadi kan tiap bulan pasti kan orang-orang beli gitu ya, tapi kan kuantitas permintaannya kecil. Jadi paling ya orang beli 1 bulan, satu rumah tangga itu paling beli 2 gitu ya. Jadi kan kuantitas permintaannya kecil. Maka biaya yang harus disetting adalah biaya rendah. Oke ya. Sementara untuk yang ketidakpastian permintaannya tinggi, ya, ketidakpastian permintaan tinggi, kemudian kuantitas permintaannya itu tinggi juga, ya, maka yang harus diambil strateginya adalah strategi responsif. Ya, contohnya adalah produk fashion. Ya, produk fashion itu kan permintaannya nggak selalu ada tiap bulan.
Ya, karena kan baju kan kadang-kadang ya 3 bulan tuh masih oke lah ya, masih pakai terus gitu ya. Nah, sementara kuantitas permintaannya itu tinggi, ya. Kuantitas permintaannya tinggi, maka kita harus ambil strategi namanya strategi responsif. Artinya apa? Kita harus nge-push. Ya, nah nanti kita ketemu namanya push and pull. Nah, kita harus nge-push, responsif. Jadi kalau trennya sekarang bergeser kemana, kita harus ngikut. Trennya bergeser kemana, kita harus ngikut. Nah, salah satu contoh produknya adalah produk fashion. Kalau di luar negeri, produk fashion itu kan berganti-ganti sesuai musimnya. Di luar negeri kan ada musim winter, ada summer, ada fall, ada apa ya? Spring, ya, ada spring, summer, winter, ada fall. Nah, masing-masing musim ini biasanya punya produk fashion sendiri-sendiri. Nah, itu kan sehingga jadi kalau setahun 12 bulan, berganti selama 4 kali, berarti kan masing-masing musim itu cuma 3 bulan ya. Jadi kan pasti permintaannya nggak banyak. Karena begitu masuk ke bulan keempat, sudah ganti lagi gitu ya permintaannya ya. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah responsif. Jadi nggak bisa tuh kita bikin line produksi yang bentuknya produk layout. Ya, karena kan kita harus sering-sering ganti settingan mesin ya. Karena bisa jadi bulan ini kita bikin produk A, 4 bulan lagi kita bikin produk B. Ya, jadi kita harus responsif. Ada permintaan. Ya. Nah, di sini terdapat trade-off. Artinya kita harus memilih strategi yang cocok untuk bisnis kita. Jadi teman-teman harus lihat ketidakpastian permintaannya tinggi atau rendah. Kalau ketidakpastian permintaannya rendah, maka teman-teman harus setting biayanya. Ya, kalau ketidakpastian permintaannya tinggi, maka teman-teman harus responsif. Biayanya ya mengikuti. Tentu biayanya nggak bisa serendah ketika kita ambil strategi biaya, karena kan kita harus responsif. Ya, maka perlu ongkos produksi yang lebih besar biasanya. Ya, itu untuk strategi biaya. Nah, strategi responsif ini dalam rantai pasok seperti ini. Misal yang gambar yang kedua ini untuk winter gitu ya, kan harus pakai baju-baju yang tebal. Nah, sementara untuk yang model spring gitu ya, mungkin bisa pakai yang model seperti ini. Jadi tiap 3 bulan dia ganti lagi gitu ya. Sementara untuk fall mungkin pakainya model seperti ini, pakai sweater gitu ya. Karena kan biasanya fall tuh anginnya kenceng. Nah, maka perlu yang menghangatkan badan juga. Nah, sehingga pelaku-pelaku usaha di bidang fashion itu harus mengadopsi strategi responsif. Nah, begitupun teman-teman, nanti one day teman-teman mau masuk dunia usaha, ya, mau wirausaha, teman-teman mau berbisnis, teman-teman harus tahu strategi teman-teman yang mau ambil itu apa. Disesuaikan dengan kondisi ini tadi. Ketidakpastian permintaannya gimana, kuantitas permintaannya seperti apa. Ya. Nah, ini tadi saya menyinggung namanya push and pull. Ya. Tadi ada pertanyaan Mbak Ayu Prema tadi ya. Mana ya? Nah, Pak, jadi dropshipper itu sistemnya kayak pull system, Pak, ya. Jadi push and pull, teman-teman. Nah, push itu biasanya prosesnya itu diawali dengan peramalan, kemudian proses produksi, sama pengadaan. Nah, namanya push ya, push itu kan dorong ya. Jadi kita punya produk, kita push ke market. Ya, kita punya barang, kita push ke market. Nah, contohnya apa? Contohnya ya produk-produk FMCG gitu ya. Produk-produk FMCG. Itu kan kita punya produk, kita dorong ke market supaya market itu mau. Ya. Market itu beli gitu ya. Jadi kita awali dari peramalan. Kira-kira kebutuhan pasta gigi di bulan ini berapa? Kira-kira kebutuhan sabun mandi di bulan ini berapa? Nah, kemudian kita bikin produknya, kita lakukan proses produksi, atau kita lakukan proses pembelian, gitu ya. Kemudian kita push ke market. Aku punya produk ini, aku iklanin produknya, kamu harus nyerap produkku. Ya, itu namanya push proses. Ada lagi namanya pull proses. Jadi kalau pull, kita narik. Oke, kita narik. Jadi konsumen itu butuh apa sih? Ya, konsumen itu butuh apa?
kemudian kita tarik permintaan konsumen, kemudian baru kita mengadakan produknya. Ya. Nah, sehingga di sini ada garis, teman-teman. Ya. Ada garis namanya customer order arrives. Jadi kalau produk kita itu dilakukan buatannya sebelum ada customer order, gitu ya. Jadi contoh bisnis prosesnya kan yang tidak menunggu customer order itu adalah make to stock, ya. Jadi kalau bisnis proses kita adalah make to stock, maka sistem strategi responsif yang harus kita ambil adalah push proses. Kita dorong, kita push ke market. Make to stock. Karena kan kita punya persediaan produk akhir. Jangan sampai produk akhir kita itu nggak terserap market, gitu kan. Jadi gimana caranya kita push supaya produk kita itu terserap ke market, diserap sempurna oleh pasar. Ya. Tapi kalau bisnis kita itu adalah setelah customer order datang, tadi ada itu ATO ya, ada assembly to order sama ada make to order ya, MTO. Maka sistem responsif yang kita lakukan adalah full proses. Jadi secepat mungkin kita tarik dari pasar. Pasar tuh suka yang kayak gimana sih? Oh, ternyata pasar sukanya sekarang handphonenya handphone lipat, nggak suka handphone yang kayak dulu. Maka harus cepat-cepat kita tarik maunya konsumen seperti apa. Kemudian kita buat produk kita sesuai permintaan dari konsumen. Nah, strateginya adalah full proses. Nah, kalau dropshipper seperti apa? Dropshipper itu kan biasanya tidak berangkat dari keinginan konsumen. Ya, biasanya trennya apa, gitu ya. Trennya apa, kemudian dia mengikuti tren itu. Dia ikut jualan, ya. Kayak misalnya kemarin apa, produk kesehatan ya kayak misal oksigen, gitu ya. Atau hand sanitizer, atau apalagi ya, desinfektan, gitu ya. Nah itu kan karena ada tren, jadi kan si suppliernya nge-push produknya, gitu ya. Oh ada permintaan banyak nih dari konsumen, dia nge-push produknya supaya diserap oleh pasar. Biasanya momen-momen seperti itu dimanfaatkan oleh dropshipper, gitu ya. Jadi dia ngambil dari reseller, kemudian dia jual lagi harganya, ya. Cuma sekarang pemerintah tuh sudah menerapkan namanya HET atau harga eceran tertinggi, ya. Biasanya reseller itu harganya katakan HET-nya adalah 50.000 gitu ya. Biasanya reseller menjualnya itu di bawah HET atau persis seperti HET. Tapi dropshipper biasanya ngejualnya di atas HET gitu ya. Ada yang ngejual 80.000, ada yang ngejual 100.000 gitu ya. Bahkan kemarin tuh gila-gilaan ya. Harga oksigen tuh bisa di pasaran hampir di atas 100.000. Padahal harga eceran tertingginya dari pemerintah adalah sekitar 70.000-an. Nah, biasanya, jadi kalau dropshipper masuk mana Pak? Dropshipper itu biasanya masuk push proses. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi saya ambil contoh ini kan strategi ada fashion ya. Dunia fashion itu dia masuknya push proses. Karena kan dia biasanya tiap tahun bikin ada Milan Fashion Week gitu ya, atau New York Fashion Week gitu. Itu desainer-desainer sudah sepakat bahwa tren untuk tahun depan kita setting seperti ini. Jadi mereka berbasiskan peramalan. Jadi tahu yang mereka akan bikin seperti apa, kemudian mereka push prosesnya dengan mengadakan New York Fashion Week, kemudian dengan mengadakan Milan Fashion Week, sehingga kita tiba-tiba akan bilang, oh ternyata fashion-nya tahun ini trennya seperti ini. Kenapa orang-orang bisa bilang seperti itu? Karena proses tren itu di-push sama teman. Jadi mereka yang menciptakan tren. Dari mindset kita, model-model seperti itu adalah model-model yang sedang tren pada tahun ini. Nah, jadi sebenarnya kita di market tuh dipola gitu ya. Ada polanya. Jadi kita tuh bisa di-setting sama market melalui push. Nah, beda halnya sama full proses. Full proses, jadi kita harus tahu dulu customer maunya gimana, kemudian kita bikin produknya. Nah, sehingga biasanya ordernya customer order arrive, jadi ini batasnya ya, kalau ini batasnya biasanya full proses itu ya datangnya setelah ada customer. Jadi produk-produk custom,
biasanya. Begitu kalau strategi responsif ya. Jadi ada proses sama proses. Sudah terjawab ya Mbak Ayu Prema ya? Sudah Pak, terima kasih. Siap. Nah, ada satu lagi nih, namanya strategi pembeda, gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh Billie Eilish gitu ya. Di sini ada yang suka dengerin lagunya Billie Eilish? Tania, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Biasanya kalau Billie Eilish nyanyi itu suaranya kayak gimana sih Mbak Tania? Kalau kita bandingin sama Ariana Grande nih. Bisa mendeskripsikan kah? Apa? Gimana Pak? Maaf. Kalau Billie Eilish nyanyi, itu kayak gimana sih biasanya suaranya kalau dibandingin sama Ariana Grande nih? Kalau Ariana lebih tinggi sih Pak. Kalau Lebih tinggi. Kalau Billie Eilish? rendah gitu. Lebih rendah. Iya. Gitu ya? Nah, tapi teman-teman juga pasti kemarin tahu, thank you Mbak Tania. Nah, pasti teman-teman juga kemarin tahu bahwa pas Grammy kemarin, Grammy Awards, ini siapa nih speakernya nyala ini? Kurniawan Adi Chandra nih. Nah, pasti teman-teman tahu ya, kemarin ketika Grammy Awards, Billie Eilish itu memborong piala Grammy sampai 6, saya kalau nggak salah ya. Nah, suara yang Mbak Tania tadi bilang rendah gitu suaranya ya, suaranya rendah. Padahal teman-temannya yang seumuran Billie Eilish suaranya tinggi-tinggi, melengking-melengking gitu ya. Ternyata jadi beda di market itu juga strategi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu menjadi hebat, nggak perlu menjadi bagus banget, tapi cukup menjadi beda. Ya. Nah, kalau teman-teman suka ngelihat YouTube ya, saya juga salah satu orang yang suka YouTube-nya Panji Pragiwaksono, kalau teman-teman tahu ya. Nah, Panji itu pernah bikin word tour. Dia pernah bikin word tour komedi, stand-up komedi. Kemudian di salah satu show-nya, dia bilang begini. Di era sekarang, lebih baik menjadi beda daripada menjadi, saya ulangi ya. Lebih baik menjadi beda daripada sedikit lebih baik. Oke, saya ulangi ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa jadi lebih baik jauh daripada kompetitor kita, sebaiknya kita menjadi beda aja. Oke, saya ambil contoh lain. Ini Billie Eilish ya. Dulu teman-teman mungkin ketika SMA kali ya, teman-teman tahu saya Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Tahu ya? Tahu. Nah, itu kan dulu penyanyi-penyanyi cowok di eranya, gitu kan, ganteng-ganteng. Katakan Justin Timberlake gitu ya. Dan siapa? Zayn Malik gitu ya. Tiba-tiba ada satu cowok nih, gendut, dari Korea, pakai kacamata bulat gitu ya, kemudian joget-joget kayak gitu. Aneh kan? Tapi dia kan ngambil strategi beda. Jadi dia ambil strategi beda daripada yang lainnya. Dan buktinya, dia merupakan orang Asia pertama pada saat itu yang diundang untuk makan bareng sama Presiden Barack Obama. Jadi beda itu bukan hal yang jelek, malah di kondisi sekarang ini menjadi beda itu malah lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi tampil beda aja sekalian, ya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Katakan lift gitu ya. Lift kan dari dulu ya modelnya seperti ini gitu ya. Ada tombolnya, kemudian ada pintunya yang akan nutup dari kanan dan dari kiri gitu ya, nutup ke tengah gitu. Nah, tapi sekarang perusahaan lift itu sudah berani beda. Yang dulu depannya itu nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Sekarang bahkan kita bisa lihat kondisi luar dari dalam lift. Mungkin kalau teman-teman ke mall gitu ya, sudah banyak mall-mall yang liftnya model seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman pernah main ke Galaxy Mall gitu ya, liftnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu, bisa lihat kondisi mall-nya dari kita dalam lift. Ya. Jadi sekarang perusahaan itu mulai mencari pembedanya dari kompetitor yang lainnya. Bukan berlomba-lomba menjadi lebih hebat,
tapi berlomba-lomba untuk memberikan hal yang beda agar kita berikan ke customer bahwa ini loh, produkku tuh seperti ini. Nah, strategi ini membawa dua hal, teman-teman. Ada istilah di strategi pembeda itu, namanya competitive strategi, sama yang kedua adalah competitive advantage. Ya, competitive strategy sama competitive advantage. Competitive strategi itu adalah strategi untuk membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Ya, jadi kita produknya kan beda gitu ya. Nah, pembeda antara kita dengan customer itu adalah kompetitif strategi kita. Jadi misalnya kalau produsen lift yang lainnya masih pintunya nggak bisa lihat dari dalam keluar, maka lift kita itu membuat produk yang kita bisa melihat keluar dari dalam. Jadi menggunakan kaca bening. Nah, itu adalah kompetitif strategi kita. Kita harus membuat produk yang diinginkan oleh konsumen tertentu. Nggak perlu semua konsumen, tapi kita menyasar konsumen tertentu. Oke, kalau kita sudah memiliki kompetitif strategi, maka biasanya hal yang membuat kita beda itu bisa menjadi kompetitif advantage kita. Kompetitif advantage adalah kemampuan untuk bisa menarik minat konsumen baru dengan tetap mempertahankan konsumen sebelumnya dari kompetitor. Kita sudah punya konsumen sebelumnya gitu ya, karena kita juga produsen lift, kita juga punya lift yang nggak bisa lihat keluar dari dalam gitu ya. Tapi kita coba merambah pasar baru, di mana anak-anak sekarang kan mungkin suka hal yang beda gitu ya, sehingga kita buat lift yang bisa melihat dari dalam keluar. Nah, itu adalah kemampuan kita untuk menarik minat konsumen baru. Oh, aku kalau mau pasang lift, aku pasang lift merek aja lah, karena dia produknya unik. Ya, produknya beda dengan yang lain. Nah, itu yang disebut dengan competitive advantage. Atau apa ya, kalau diartikan dalam Indonesia itu keuntungan kompetitif. Saya nggak terlalu suka pakai istilah bahasa Indonesia, jadi kita pakai istilah aslinya aja ya, jadi competitive strategy dan competitive advantage. Nah, istilah lain adalah ini yang sering dipakai sama startup ya. Teman-teman kan pasti juga pengen lah one day ya bikin startup, atau juga nonton filmnya Suzy B ya, ada The Startup ya, drakor. Nah, biasanya untuk mencari hal yang beda, itu kita berangkat dari value proposition sama uniqueness selling point. Maksudnya apa? Jadi value proposition, kalau kemarin teman-teman ngambil mata kuliah pengantar teknik industri ya, kan kita membedah bisnis dari sudut pandang model bisnis kanvas. Nah, di situ kan yang di kotak yang tengah itu ada namanya value proposition. Jadi value proposition itu adalah nilai apa yang menempel pada produk kita yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan konsumen. Ya. Jadi dalam kita melakukan strategi pembeda ini harus tahu dulu value produk kita itu apa. Ya. Apakah produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan konsumen. Nah, itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Value produk kita itu apa? Jangan sampai kita bikin produk hanya copycat atau meniru produk yang lain. Kita punya value yang akan kita berikan ke konsumen. Gitu ya. Jadi banyak perusahaan startup itu gagal, teman-teman, karena nggak bisa mencari value proposition dari produk mereka. Mat, ngapain Mat coret-coretnya? Oke. Nah, yang kedua adalah uniqueness selling point. Nah, jadi dari value proposition yang kita punya, itu bisa jadi uniqueness selling point kita. Nah, kalau kita baca next ya, uniqueness selling point itu adalah nilai yang menempel pada produk kita yang membedakan dengan produk kompetitor, sehingga membuat konsumen merasa produk kita adalah produk yang gue banget, ya, aku banget. Contohnya apa? Saya ambil contoh produknya Apple. Teman-teman mungkin ingat ya, dulu ada produk Apple namanya iPod. Teman-teman ingat ada produk iPod? Nah, produk iPod itu kan MP3 player ya, MP3 player, kemudian headsetnya warnanya putih. Ingat ya? Ada yang ingat nggak nih? Ingat ya?
Nah, kalau teman-teman ingat MP3 player zaman pada saat itu kebanyakan headsetnya warnanya hitam. Agar apa? Agar nggak ketahuan kalau kita pakai headset gitu ya. Jadi kita dengerin musik nggak ketahuan. Biasanya cewek-cewek yang rambutnya panjang biasanya nyembunyiin kabelnya gitu ya. Nyembunyiin kabelnya lewat belakang, kemudian dilingkarkan di telinga supaya nggak kelihatan kalau dia lagi dengerin musik gitu ya. Ingat nggak nih zaman SMA? Nah, sementara tiba-tiba Apple mengeluarkan produk gitu ya, namanya iPod, headsetnya warnanya putih. Kan beda banget ya. Tapi pada saat itu yang menjadi unique selling point-nya Apple. Orang-orang membeli produk itu supaya mereka bilang bahwa Apple itu gue banget. Apple itu aku banget. Dan memberikan value pada customer yang menggunakan Apple. Kalau headsetnya warnanya putih, berarti MP3 player-nya adalah Apple. Sejak saat itu, banyak perusahaan-perusahaan lain yang bikin MP3 player dan headsetnya warnanya putih, padahal dulunya warnanya hitam. Gitu ya. Jadi itu se-breakthrough itu Apple dengan produknya. Supaya mereka membuat unique selling point untuk produknya mereka sendiri. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah strategi pembeda dari rantai pasok. Jadi kita sudah belajar ini strategi biaya ya. Kemudian strategi responsif yang biasa digunakan oleh product fashion. Kemudian yang terakhir adalah strategi pembeda. Ya, lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Nah ini topik-topik lain dalam rantai pasok, termasuk yang akan kita pelajari teman-teman. Ada strategi inventory. Nanti kita akan belajar di sini. Kemudian strategi lokasi. Ini nanti teman-teman akan belajar di perencanaan tata letak dan fasilitas. Ya. Kemudian strategi transportasi ini bisa teman-teman pelajari di mata kuliah logistik ya. Kemudian customer service ini bisa teman-teman pelajari di KWU atau di mata kuliah manajemen lah ya, customer service ya. Nah nanti kita akan fokus ke gimana cara kita terhadap strategi inventory. Ya, termasuk di sini ada pembelian dan penjadwalan. Oke, materinya sudah selesai. Ini saya pengen ngasih tugas ke teman-teman ya. Silakan teman-teman coba, ini sudah saya sediakan linknya ya. Nanti PPT-nya akan saya taruh di e-learning. Silakan teman-teman tonton videonya, ya, videonya di YouTube. Kemudian teman-teman silakan membuat essay, ya, membuat resume. Apa yang membedakan dari dua video itu? Ya, jadi silakan kerjakan di A4 papers ya, maksimal 2 halaman aja, ya, maksimal 2 halaman aja. Kemudian teman-teman silakan make a connection, sambungkan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya, with the theory you have learned. Jadi tadi ada strategi, ada layout, ada jenis inventory berdasar bisnis proses gitu ya. Silakan teman-teman mengupas ya yang ada di dua video ini, kemudian silakan dibedakan kalau bisa dibedakan gitu ya. Kemudian relate-kan atau connect-kan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Untuk pengumpulannya hari Rabu, it's okay teman-teman? Dikumpulin hari Rabu, oke kah? Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Kan cuma nge-resume aja ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Lumayan ya, 2 jam kuliahnya, lumayan lama hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nggak ada? Lupa. Cukup ya? Oke, siap. Ini barusan saya tanyai teman-teman asisten, ini masih pada belum selesai kuliahnya. Oke, jadi saya mungkin belum bisa perkenalan ya. Nanti mungkin kita langsung ketemu di minggu depan. Jadi, misal kuliah kita selesaiin jam 3 gitu ya, jadi di minggu depan. Kemudian kita break 30 menit ya. Nanti setengah 4 kita sambung lagi di mata kuliah praktikum ya. Lagi di mata kuliah praktikum, nanti perkenalan isinya, perkenalan asistennya ya.
Nanti saya akan sedikit brief mengenai responsi pertama teman-teman. Ya. So, minggu depan agak lebih panjang ya kuliahnya ya. Mungkin itu aja, kalau nggak ada pertanyaan ya. Kita ketemu di minggu depan, Jumat depan. Silakan tugasnya diselesaikan, kemudian disubmit dari Rabu malam ya. Oke, akhir kata saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah, apa ini kitabisa.com. Bukan kitabisa.com. Oke. Ini kayaknya karena sudah mulai banyak tugas ya, kitabisa.com ini. Mau menggalang apa nih Mbak Nisatyasi? Ya, maksudnya itu, Pak. Kita bisa. Iya, mulai inilah adaptasi lah. Semester 5 nih tugasnya banyak-banyaknya ya. Jadi menggalang dana buat beli Starbucks gitu ya. Oke, saya akhiri ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Pandemi belum usai gitu ya. Tetap jaga 5M gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa segera ketemu setelah UTS ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir siang hari ini. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Waalaikumsalam. Salam, Bang. Saya Makasih, ending ya. Pak. Siap.